Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semua. Semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kembali kita pembelajaran tematik kali ini bertemu lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran di tema yang keempat, pembelajaran 1 dan 2 serta 3 pada subtema yang pertama. Nah, mengawali pembelajaran kita kali ini, kita akan mencoba melihat teks yang ada di dalam buku pembelajaran kita, buku tema kita. Silakan antum lihat di sana ada teks tentang tempat hidup teh. Nah, sebagaimana yang antum ketahui bahwasannya teh dapat hidup di daerah pegunungan atau di daerah dataran tinggi. Nah, di dalam teks sudah dijelaskan bahwasannya teh bisa hidup pada suhu 14 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Nah, tanaman teh tentu antum lihat sangat indah ketika dipampangkan di permukaan bumi kita. Nah, di tanah datar ataupun di Sumatera Barat ada tanaman teh yang sekarang sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Itu ada di kota Solo. Nah, antum, di kota Solo teh itu diolah menjadi berbagai macam pangan. Nah, seperti antum ketahui bahwasanya di Solo mereka mengolah daun teh yang dijadikan sebagai minuman atau untuk membuat minuman teh. Nah, untuk pengolahan daun teh ada profesi-profesi atau kegiatan masyarakat yang mendukung kegiatan tersebut. Apa contohnya? Yaitu si pemetik daun teh, si pengelola daun teh, dan si pembuat teh atau minuman teh. Nah, jadi di dalam pengolahan teh itu ada beberapa tahapnya. Yang pertama adalah tahapan pemetikan daun teh, bagian ujung-ujungnya ya nak, pucuknya. Kemudian yang kedua ada pengeringan daun teh. Kemudian yang ketiga, sebelum dikeringkan disaring dulu ya nak, yang mana yang berkualitas. Kemudian setelah disaring barulah dijemur, kemudian baru dijadikan sebagai minuman. Nah, di dalam kita mengolah daun teh, nah seperti yang antum ketahui bahwasannya daun teh ini sangat banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia. Nah, tidak hanya itu saja, daun teh, tanaman teh juga sangat bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Apa contohnya? Dengan adanya tanaman teh yang tertanam di daerah dataran tinggi, maka dia mampu untuk menahan tanah supaya tidak terjadinya longsor ataupun erosi. Nah, kemudian selain dari daun teh, ada lagi tanaman bakau yang ada di pesisir pantai. Nah, tanaman bakau ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, yaitunya untuk menjaga agar tidak terjadinya abrasi. Antum tahu apa itu abrasi? Abrasi adalah pengikisan pantai yang terjadi akibat gelombang laut. Nah, seperti yang antum lihat di dalam buku, ada sebuah teks yang berhubungan dengan bagaimana bentuk atau bagaimana suasana dari tanaman bakau, apa ekosistem yang ada di sana. Silakan antum perhatikan taman bermain yang hilang. Nah, ada di dalam buku kita. Nah, di dalam buku ini diceritakan bahwasannya si kupi sebagai makhluk yang tinggal di sekitar area pohon bakau merasa sangat kehilangan ketika si kupi ini melihat tempat tinggalnya dirusak oleh ulah tangan manusia. Nah, pohon bakau yang semula tertanam di sana ditebang oleh manusia untuk membangun sebuah bangunan atau untuk membangun sebuah tempat wisata lain. Nah, tentunya berakibat sangat fatal terhadap kehidupan manusia. Apa contohnya? Warga masyarakat di sana tidak dapat lagi menikmati indahnya pohon bakau. Yang kedua, tempat wisata dari wisatawan-wisatawan yang biasanya hadir tentu berkurang. Kemudian
dengan ditebangnya pohon bakau nanti akan mengakibatkan terjadinya abrasi atau pengikisan air, pengikisan pantai akibat air laut atau gelombang laut. Nah, kalau kita mau membangun sebuah bangunan, tentu harus dilihat dulu kemana tempatnya dan di mana yang paling cocok. Tidak di tepi pantai ya nak, tetapi carilah sebuah tempat yang memungkinkan tidak mengganggu ekosistem atau masyarakat sekitar. Nah, berbicara tentang masalah bangunan, tentu antum tahu bahwasanya bangunan dirancang dan disketsa oleh seorang yang mempunyai profesi sebagai arsitek. Siapa itu arsitek? Arsitek adalah orang yang merancang bangunan. Nah, seorang arsitek dia harus memiliki sifat yang jujur. Nah, berbicara tentang masalah sifat jujur, nah, kita akan menghubungkannya dengan pembelajaran tentang makna atau nilai yang terkandung pada sila Pancasila. Nah, kita tahu bahwasannya Pancasila itu memiliki 5 sila. Nah, antum tentu tahu ya lambang-lambang Pancasila. Lambang pertama, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, baik antum. Nah, mengenai masalah sifat jujur tadi itu terkandung dalam sila pertama dari Pancasila, yaitunya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adapun nilai-nilai lain yang terkandung dalam sila ini, yang pertama adalah kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk percaya kepada Allah, kemudian kita berhak untuk menganut agama, dan kemudian punya sifat toleransi dengan sesama agama kita, sesama agama dan juga antar agama. Nah, antum selain itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita mempunyai kewajiban untuk menciptakan ataupun untuk mengukir atau berperan dalam mewujudkan negara kita Indonesia. Nah, apa contohnya? Yaitunya sebagai pelajar kita dapat mengukir prestasi di berbagai bidang untuk menaikkan nama Indonesia ke kancah internasional. Nah, seperti yang dilakukan oleh Iko Uwais. Nah, coba antum perhatikan di dalam buku. Ada Iko Uwais ini adalah salah seorang yang atlet nasional Indonesia yang sudah mengukir prestasi ke kancah internasional. Nah, antum pun juga bisa berperan dalam hal tersebut, jadinya dengan bidang yang berbeda-beda. Nah, baik antum sampai di sini, apakah antum sudah memahami tentang apa yang sudah Ustaz sampaikan? Nah, Ustaz berdoa semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk antum. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, dan selalulah menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan oleh pemerintah. Nah, Ustaz sudahi pembelajaran kita pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.